Diriwayatkan ya oleh Imam Kisai di dalam kitabnya Qisasul Anbiya alaihimus salatu wassalam. Kitab Qisasul Anbiya. Imam Kisai meriwayatkan satu kisah cerita. Anna Nuhan, sesungguhnya Nabi Nuh alaihissalam, kana lamma sana'a fi safinati syai'an ta'kuluha al-aradatu lailan. Diriwayatkan ketika Nabi Nuh sedang proses pembuatan perahunya, lama kan, memakan waktu yang sangatlah lama. Karena perahu yang sangat besar, ternyata esok harinya dilihat ada rayap yang memakan kayu perahu. Malam itu dimakan rayap. Fasyaka ilallah ta'ala, maka kemudian Nabi Nuh mengadu kepada Allah. Ya Allah, gimana ini? Kalau perahu ini nanti dimakan rayap, saya harus menebang pohon lagi, menjemur lagi, lama gimana? Akhirnya Allah memberi wahyu, wa auhallahu ta'ala ilaihi uktub 'alaiha uyuni min khalqi. Allah memberi wahyu kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, tulislah nama-nama orang-orang pilihanku. Ya. Tulislah nama-nama pilihan-pilihan daripada makhlukku. Nama-nama orang pilihan daripada makhlukku. Lalu Nabi Nuh berkata, ya Rabbi wa ma'uyunaka wa ma'uyunuka min khalqika. Siapa gerangan ya Rabb? Ya wahai Tuhanku, siapa gerangan? Orang-orang yang menjadi pilihanmu, orang-orang terkemuka yang menjadi pilihanmu daripada makhlukmu. Allah dijawab oleh Allah, hum ashabu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sahabat-sahabat dari nabiku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, fakatabahum Nuhun ala jawanibiha al-arba'ah fahufidha. Maka Nabi Nuh menulis di 4 sudut perahunya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Makanya orang Jawa itu biasanya kalau bikin rumah itu kan ada ya, sikap yang mana pinggirnya WV itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Gak ngawur itu Kiai Jawa itu. Ya. Ditulis oleh Nabi Nuh. Baru tidak dimakan rayap. Bayangkan zamannya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu suruh buat jimat yang ada tulisannya Abu Bakar, Umar, Mungkin kalau kita punya kendaraan atau apa ya ditulis, ya kan dibawa di atas. Abu Bakar, Umar, Utsman. Qala berkata Imam Kisai, wa idza ta'ammalta ma dzakarul Kisai, rawinya berkata, ya, jika kamu itu sudah mengangan-angan ma dzakarul Kisai dengan apa yang disebut dengan oleh Imam Kisai tentang kisah Nabi Nuh di atas tadi, ya, ma'aqaulihi ta'ala, beserta firman-Nya Allah Ta'ala, yaitu wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur tajri bi ayunina. Tajid fihi asirral azam wal fadlal ladzi taksuru dunahul ghayat. Jadi kalau kamu ini bisa mengangan-angan ceritanya Nabi Nuh di atas tadi, lalu menggabungkan dengan firman-Nya Allah dalam Quran, wa hamalnahu ala dzati alwahi wa dusur tajri bi ayunina.
Aku amalna iku apa ngemot iku? Apa bahasa Indonesia? Ngemot iku memuat. Aku memuat Nuh ya, dan semua kaumnya itu di atas perahu. Tajri bi ayunina. Dan perahu itu tajri bi ayunina. Tadi kan dikatakan, uktub uyuni min khalqi. Uyun. Ini kita akan menemukan ada sir a'zam dalam 4 nama Abu Bakar, Umar, Utsman. Jadi seakan-akan selamatnya Nabi Nuh itu menghadapi banjir topan itu juga karena di situ ditulis namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ibnu Abbas juga meriwayatkan satu hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, akhbarani Jibril. Jibril memberi kabar kepadaku, qala berkata Jibril, ya Muhammad, lamma khalaqallahu Adama wa adkhala ruha fi sadrihi. Wahai Muhammad, ketika Allah menciptakan Adam dan Allah telah memasukkan ruh di dalam dadanya Nabi Adam, amaroni an ukhrija tufahatan min jannati Adam. Allah memerintahku untuk mengambil satu apel dari surga. Jadi Nabi Adam itu ketika diciptakan dan dimasuki ruh sampai ke dadanya, Jibril diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke surga mengambil apel. Fa akhrajtuha, maka aku mengeluarkan apel tadi dari surga. Wa asartu hafi halaki Adam khamsa nuqatin. Dan aku memeras apel tadi, aku masukkan ke tenggorokannya Adam. Anehnya perasan itu ada 5 tetesan, 5 perasan apel tadi. Panuktatul ula, maka perasan pertama itu ya khalaqaka minha. Allah menjadikan engkau Muhammad dari tetesan yang pertama, perasan yang pertama. Wasaniya Abu Bakar. Yang kedua itu Abu Bakar. Wasalisah Umar. Yang ketiga Allah menciptakan Sayyidina Umar. Yang keempat Allah menciptakan Sayyidina Utsman. Yang kelima Sayyidina Ali. Jadi intinya jasadnya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu bukan dari tanah hakikatnya, tapi dari sarinya apel surga. Sarinya apel surga, butuh apel batu. Ya, bukan apel tutur ya. Bukan apel noko jajar. Tapi apel surga. Kalau apel tutur saya mungkin ada. Orang tua saya mungkin dulu ya, makan apel. Jadi memang sangat mulia. Tetesan nur Rasulullah yang pertama itu dijadikan 4 sahabat ini. Ya, dan kita memuliakan beliau sesuai urutannya. Menurut ijma'nya para ahlus sunnah wal jamaah. Itu Sayyidina Abu Bakar, ya, Umar, Utsman, Ali. Ya, maka saya pernah cerita ketika Imam Muhib At-Tabari ditanya oleh Syarif Abu Numay. Ya, Syarif Abu Numay itu agak Syiah. Ya, turunan Hasan, Said Hasan. Itu karena kenapa kamu kok memuliakan Abu Bakar daripada Ali? Padahal Ali itu menantu Rasulullah, juga Banu Hasyim. Beliau menjawab, sungguh wahai Syarif, aku memuliakan beliau bukan karena pendapatku, tapi karena aku mengikuti tuntunan daripada datuk, yaitu Rasul.
Rasulullah. Ya, tak usah diungkit-ungkit. Ya. Kita tidak boleh dalam memuliakan sahabat itu mengikuti pendapat kita sendiri, tidak boleh. Harus mengikuti pendapatnya Rasul. Nah, seperti sahabat Ansor kan 3 itu. Sa'ad bin Mu'ad, terus apa itu tadi? Usyad bin siapa itu? Yang satunya lagi Abbad bin siapa itu? Ada 3. Dari Banu Aus, dari Aus itu. Semuanya dari Aus. Itu tidak ada sahabat Ansor yang menyamai kedudukan 3 sahabat. Ya sudah, tak boleh kita milih-milih itu. Ya. Jadi tonton di Zubati. Wa ba'dahu fal afdalus siddiqu wal afdalus sanilahul faruqu. Utsmanu ba'dahu kadza aliyu fasitatul bakuna fal badriyu. Urutannya gitu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian yang tambah 6 itu yang ahli surga itu. 10 dengan khulafaur rasyidin. Baru para sahabat yang mengikuti perang Badar. Baru yang lain. Inilah sebagian ulama tafsir yang dimaksud bahwa Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu jasadnya diciptakan dari sari apel yang diambil dari surga. Itulah yang termaktub dalam firman-Nya Allah, wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadir. Fal basyar, ini sebagian tafsir, wan nasab wasir Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajmain. Beliau 4 ini basyar, ya manusia. Nasabnya sama dari Quraisy. Quraisy semua 4 itu. Sihir, semua itu Abu Bakar, Umar menjadi sihir, menjadi mertuanya Rasul. Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali menjadi menantunya Rasul. Ini sebagian tafsir yang aneh. Ya, wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyar. Faja'alahu nasaba wa sihra. Beliau dijadikan dari air perasannya apel yang dari surga. Ya. Basyara dijadikan manusia. Faja'alahu nasaba wa sih, dijadikan satu nasab, juga dijadikan kerabat ya daripada mertua dan menantu. Enggak pernah lepas 4 ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, sudah sangat banyak ya kemuliaan yang menunjukkan 4 sahabatnya Rasulullah SAW. Tapi yang perlu kita ingat, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid. Jadi termasuk tarawih itu kan Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Umar 20 dengan secara berjamaah. Ya. Jadi kalau Rasulullah pesan alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Nah, ya berarti yang asli tarawih yang 20 itu asli tarawih. Yang ndak 20 yang 8 ya ombo. Apa jenenge sembahyang ngono wae duduk tarawih. Karena pada mengikuti Rasulullah, mengikuti nafsu pendapatnya sendiri. Ya. Ya enggak menyindir wong itu menasehati. Nyatanya Rasulullah begitu. Mulai dari alam nurnya Rasulullah, 4 sahabat tidak bisa dipisahkan. Ya, mulai bagaimana Nabi Nuh minta keselamatan tentang perahunya, juga 4 sahabat ini harus ditulis namanya. Ya,
Dan jasad beliau itu bukan main-main. Diambil daripada sarinya apel yang ada di surga. Yang nomor 5, dari tetesan yang nomor 5 itu Allah menciptakan bunga mawar. Ya. Maka ulama berkata, ya, Sultanul Azhar wa ahsanuha rihan walaunan wasyaklan al-wardu. Ya, rajanya bunga dan paling indahnya bunga, baik dari baunya, warnanya, bentuknya. Sonau bariu syakli, bagaikan hati betul. I love you ya. Tidak ada sesuatu yang indah dari cinta. Makanya cinta itu sangat makanya bentuknya itu pakai bunga mah. Sultanul Azhar wa ahsanuha launan warihan wa syaklan al-wardu. Ya. Jadi rajanya bunga, paling bagusnya bunga, baik dari segi warna, segi bau, segi bentuknya, itu bunga mawar. Karena apa? Karena bunga mawar diambil dari tetesan nurnya Rasul. Ya semua dari nurnya Rasul, tapi yang utama. Makanya ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Rasulullah bersabda, ya, man syamma, ya. Dari Nabi, bukan dari Ibnu Abbas, saya keliru. Diriwayatkan dari Nabi, tidak menyebutkan rawinya ini dari siapa, ya. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syammal wardal ahmar wa lam yusalli alayya faqad jafani. Barang siapa mencium tak ngambu iku rek ya. Mencium bunga mawar merah dan dia tidak bersolawat kepadaku, berarti orang itu telah berpaling dari aku. Sampean lek nemu bunga mawar, sampean ambung baca sholawat kepada Rasul. Tidak seperti Elvi Sukaisi, sekuntum mawar merah yang kau berikan kepadaku di malam minggu. Ya. Aku tahu apa maksudmu lah, ya. Bukan begitu. Bunga mawar kasih no kekasih. Kualat nang Rasulullah. Bunga mawar itu dijadikan dari inti apa? Nurnya Rasulullah. Digawe sir-siran, digawe pacaran. Kurang ajar itu. Ya. Sungguh kurang ajar. Karena apa? Rasulullah barang siapa mencium mawar merah tidak bersolawat kepadaku, berarti dia berpaling dariku. Apalagi buat pacaran. Ya. Ya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, khalaqallahu wardal ahmar min bahaihi. Ya, Allah menjadikan mawar merah itu daripada keindahan Allah yang dipetik dari nurnya Rasul. Wa ja'alahu rihan li anbiya'ihi. Dan dijadikan mawar itu sebagai baunya para nabi. Baunya para nabi itu ada di pohon ada di bunga mawar. Faman arada ayanzura ila ba'illahi ta'ala wa syamma raihatil anbiya falyanzur ilal wardil ahmar. Maka barang siapa ingin melihat satu keindahan Allah dan ingin mencium baunya para anbiya, maka lihatlah dan ciumlah bunga mawar Jangan main-main dengan bunga mawar itu ya. Bahkan ya diriwayatkan lagi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada yasumma raihati fal yasummal wardal ahmar. Barang siapa ingin tahu, orang-orang yang tidak menangi aku ingin tahu bauku, kata Rasulullah, ciumlah
bunga mawar. Tapi sholawat dulu. Dicium sambil baca sholat. Baik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya. Tuh kadang di ide-ide kita buat mainan. Maka ya, bunga mawar itu banyak manfaatnya. Ya. Para dokter zaman dahulu, ya, para dokter zaman dahulu itu menemukan satu khasiat bahwa mencium, menghirup baunya mawar merah, ya, itu sangat manfaat bagi orang-orang yang mempunyai penyakit jantung atau penyakit empedu. Ya, empedu. Jadi orang yang suka nderdeg empedunya ndak beres, cari bunga mawar ciuman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Mudah apa ndak? Ini rungokno temen iki. Dengarno iki. Ya. Dan akan menguatkan anggota badan yang dalam. Menguatkan jantung, menguatkan hati, menguatkan ginjal, menguatkan apa itu lambung. Itu manfaat daripada menghirup bunga yang merah ini di, ya, bunga mawar ini. Ini dalam kitab loh ya, kitab Nuzatul Majalis. Ya. Dan juga bisa meredahkan panas. Penyakit panas yang lama, tidak repot-repot. Cari bunga mawar merah, ciuman. Dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina. Ya. Insya Allah dokter nggak mati laku ini kalau kata. Yang mantep ya. Gak repot, dicium toh. Karena apa? Bunga mawar itu dari nurnya Rasulullah SAW. Tapi harus mantep loh ya, idil fatah hasba'tika hadirufi wa kullu ma lam yantaf. Ya lam yaqit ya lam yantafi. Ya. Orang itu mendapat kemanfaatan sesuai mantep nih. Kalau tidak mantep gak bisa. Ya. Kalau kita kepada wali kutub gak mantep gak iso. Ya. Yang mantep, yang yakin ini perlu ngaji. Ya, lengkap dalam Islam itu. Lengkap. Maka Rasulullah itu betul-betul rahmatan lil alamin. Alangkah indahnya Rasulullah itu, man arada yasumma raihati falyasummal al-wardal ahmar. Barang siapa pingin tahu sebagian bauku, kata Rasulullah, enggak semuanya, pingin tahu bau itu, coba kamu hirup, kamu cium bunga mawar dan itu bisa bermanfaat bagi orang yang mempunyai penyakit jantung, penyakit empedu, dan bisa menguatkan organ tubuh yang bagian hebat itu. Ya. Ini kalau dokter yang ngasih resep ini berapa sampean bayar ini? Ya. Aku mudah-mudahan nanti disebar ya, mudah-mudahan manfaat ya. Saya tidak apa-apa, tidak dianggap guru, tidak apa, silakan sebar. Mudah-mudahan manfaat, dan barang siapa punya penyakit dalam, cari ini. Tapi jangan lupa bersolawat kepada Rasul, Bismillah, lalu bersolawat terus menerus. Ya. Termasuk ya untuk menguatkan lambung, meredakan diabetes, juga untuk memudahkan pencernaan. Itu ya, mengambil bunga mawar merah sebanyak 40 apa itu? 40 potong, 40 biji ya. Bunga ya, biji ya. 40 bunga wis 40 tangkai. Nah, 40. Itu terus kalian ngambil
tepung itu sedikit secukupnya lah, 1 on atau berapa. Itu dibuat roti. Tepung tadi dicampur dengan tumbukan 40 bunga mawar. Itu dijadikan tepung, dicampur dengan tepung lalu dijadikan roti. Nah terus nanti dicampur dengan jus buah carup, korup jangan. Buah carup itu kayak petai, kayak peti. Itu yang banyak di sini jarang, ada di Asia Sugro. Asia kecil yaitu di Siprus antara Turki dengan Yunani. Mediterania katanya. Itu kayak petai gitu. Ya, di dalamnya itu ada kayak coklat. Biasanya diganti buat gantinya coklat. Ya. Tapi kalau coklat rasa coklat ini rasa karamel. Itu di jus, lalu rotinya tadi dihancurkan di dalam jusnya buah carob, korup katanya. Rebu korup. Namanya bunganya kalau bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesia itu bunga carob. Itu banyak di Asia Sugro, Asia kecil yaitu Mediterania. Mediterania tidak salah Turki dan Siprus itu apa? Yunani. Itu bagus itu. Bisa menyembuhkan diabetes, bisa melancarkan pencernaan, terus menguatkan lambung, dan bisa untuk liver emah. Ya, tentunya selalu bersolawat dibarengi dengan solawat kepada, karena apa? Rasulullah sudah ngancam barang siapa menghirup bunga mawar merah kok tidak bersolawat kepada, meskipun tidak merah, kuning tetap bersolawat. Tapi yang banyak berkhasiat di sini disebutkan yang merah. Ya. Dan apel yang dibuat daripada bunga mawar, ya, itu bisa menguatkan jantung, hati, dan lambung. Dan juga orang yang sering step. Jadi bunga mawar itu ditumbuk, dijadikan kayak pil, ditelan. Tapi tetap baca sholat. Ini kedokteran luar biasa ini ya. Ya ngajinya saya ngaji ini ya mulai ini jarang diterangkan gitu loh ya. Mosok kate ngaji ngono tok, ngaji yo bab maulid, tadi bab mahabbah ngono tok ae liyane ndak ya. Sing rada jembar titik lho ya. Iman nang Rasulullah kok jangan selalu melihat keanehannya, karena keanehan itu bisa dimiliki oleh siapapun yang mirip ngono lho. Wong Fir'aun itu Sungai Nil itu banyunya dipanggil bisa datang kok. Ya, kalau kita tidak pernah ketemu Rasulullah, terus kita imannya dengan keanehannya Rasulullah, bahwa ada pohon yang dipanggil oleh Rasulullah itu datang. Kalau imamnya kayak gitu, kalau sekarang ada orang begitu ya apa? Sekarang kita tidak ada wali, ada orang kafir bisa memanggil pohon ya apa? Makanya katanya Imam Ghazali, orang yang imannya semacam itu kerdil imannya. Maka iman yang kepada Rasulullah itu sahabat itu kebanyakan menggunakan akal sehatnya dengan dalil-dalil yang jelas gitu loh. Terus kejujuran Rasul. Lihat itu Bani Israel kan ngalah-ngalih terus itu, pindah sana. Imannya karena apa? Melihat keanehan yang ada pada diri Nabi Musa. Tongkatnya bisa jadi gini, ya. Tangan beliau bisa mengeluarkan sinar, ya. Maka ketika ada Musa As-Samiri itu membuat patung emas, lalu dicarikan sisa daripada injakan kuda yang ditunggangin malaikat Jibril, diusapno itu ke mulutnya arca yang dari sapi emas itu berbunyi kan, wah disembah. Karena apa? Melihat keanehan. Ya, ngaji itu ya lengkap, biar nggak tahu sedikit itu aja. Kalau tahu sedikit itu nanti ya wis ngandalno iku tok. Sangano wis rumangsa mlebu swarga.
Dan meminum air daripada mawar merah itu bisa membaguskan suara. Oh, iki sing munsyid sing tukang kate apa? Kore atau jadi apa? Undangan vokal ya sering meminum air mawar tapi ya selawat ya, baca selawat. Ya. Ini luar biasa manfaat. Ini banyak ini keterangannya. Kalau saya nanti menerangkan ini semua itu cukup ya. Itu sudah untuk penyakit dalam atau apa. Termasuk mimisen. Mimisen itu apa kalau bahasa Indonesianya? Mimisen. Yang keluar apa? Darah dari hidung itu. Bahasa Arabnya ru'af. Mimisen ya, mimisan. Ya, itu kalau orang suka mimisan itu ambil bunga mawar merah, baca sholawat, taruh di hidungnya. Insya Allah tokcer waras, sembuh. Ya, jadi penyakit jantung barang enggak usah bingung, guys. Cari bunga mawar merah di situ. Atau itu ditumbuk jadikan kayak pil, ditelan. Pagi sore. Jangan lupa mau nyium atau mau nelan baca sholawat, bismillah, sholawat kepada Rasul, insya Allah sembuh. Ya, bunga mawar gitu ya. Ya kadang keterangan itu ada di kitab kecil-kecil itu ya. Meskipun di sini nerangkan masalah ruhnya orang pulang malam Jumat itu banyak kan rame di YouTube itu ada orang Jawa disalahkan semua. Di kitab ini ada nanti bahwa ruh itu kalau malam Jumat itu pulang. Ya meskipun dhaif itu tapi ya jangan nyalah-nyalahkan kiai dulu lah. Ya, kiai tua itu teliti. Ya, itu ada di YouTube itu merame. Udah ada itu orang Jawa itu keliru. Ya kelirunya kalau dianggap pulang terus dikasih pisang itu loh di depan rumah itu yang keliru sama kopi. Ya enggak apa-apa tapi panggil loh ini anak-anak ini. Ya, sampean, ini orang tua kita pulang, rohnya malam Jumat. Kalau dulu nenek saya itu semua dibersihkan. Ya, malam Jumat nanti orang tua-tua kita pulang. Ya. Kamar mandi itu dipenuhi. Nanti ngaji yang baik, Ba'dal maghrib ngaji itu bagus. Sedekah ke masjid, tibaan, ada yang bawa kerupuk, ada yang bawa teh. Nah, seperti sekarang kalau kerupuk itu enggak maulid katanya. Ya, maulid itu harus samen kalau sekarang ya. Kalau saya dulu itu kerupuk ya, apem. Tahu itu bagus sudah. Ya. Air minumnya air serai itu. Tibaan katanya orang dulu, malam Jumat. Karena ruhnya orang tua kita sedang pulang. Itu ada di sini. Nanti babnya ruh. Ya, jangan nyalah-nyalahkan orang Jawa lah ya. Ya Jawa itu meskipun Jawa ya alim ya. Ya mungkin yang mengatakan tidak ada apa tidak tahu apa itu memang hadisnya begini banyak alasannya. Tapi yang jelas ada. Di sini nanti bab ruh. Ya. Nah, makanya ya juga itu percaya dengan itu membawa akhlak baik kepada keluarga. Ya, akan mengingatkan, ternyata kita mau mati, ruh kita kalau datang nanti melihat anak kita kayak gitu gimana. Lalu kita tentunya bisa introspeksi diri untuk selalu berbuat kebaikan. Begini nerang nomawar kaya ngene adohe lho rek. Ya. Ya asal mau mutolaah. Nek mutolaah ya mawar ngono tok ae mari wis. Ya. Ya siapapun bisa ya. Makanya kita sebagai santri itu harus berpengalaman luas, ya, rajin membaca. Ya, karena ayat pertama Iqra. Ya, Iqra. Jadi baca, belajar sendiri, jangan niru di YouTube. Ya kalau enggak keliru yang di YouTube itu, enggak tahu kitabnya sampai moro-moro niru, keliru. Ya. Ya memang orang kadang mutolaah di kitab besar itu enggak ada, ternyata di kitab kecil ada. Ya. Ya, itu banyak yang nyalahkan itu kan orang Jawa mengatakan bahwa ruhnya enggak ada itu. Waktunya ya jawab aja. Saya enggak pernah nemukan dalilnya. Ya seperti Kiai Sogiri itu ya, Kiai Hasani itu, malah Kiai Hasani jarang mau. Kalau Kiai Abdul Alim sesuai yang saya ketahui. Sesuai yang saya ketahui. Bukan mengatakan tidak ada, bukan mengatakan salah. Inilah ya, penyakitnya manusia kalau sudah terkenal pengikutnya banyak. Wah itu jawabnya itu luar biasa. Ya, jawabnya luar
PD-nya luar biasa. Ada Rasulullah, Rabbi zidni ya nanti aja lek bab ruh itu tak terangno panjang lebar. Ya. Udah kalau panjang umur, makanya ini tak selatno karena rame di YouTube itu banyak yang mengatakan itu riwayatnya Ibnu Abbas di sini bahwa ruhnya orang tua itu pulang. Ya. Amping-amping itu apa ya? Ada di depan rumah itu. Nah, apa? Mengendap. Ngono ta. Iya, bener ya. Mengendap di pintu. Amping-amping dari orang Jawa. Ya, kelirunya ya kalau orang Jawa ya dikasih wedang di situ untuk minumnya. Nah, ya itu yang keliru, wedangnya jangan dikasih situ. Ya, dibuat tibaan atau dibuat ahli karena datang senang. Nah, ya. Itu perkara mungkin kok. Allah mengendaki ya. Yang jelas ada. Saya tidak terima itu orang Jawa di ilok-ilokno itu. Ya. Orang Jawa itu orang ngerti. Yang kan wong ndak pati beres iku diarani ndak pati jo. Apa lek ndak Jawa edan temenan iku bisa. Nah, saiki kari beras iki suwe maneh gitu. Tetesan yang keenam diciptakan itu biji padi. Dari nurnya tetesan keringatnya nurnya Nabi Muhammad. Iya yang mungkin yang jelas itu percikan nurnya cahayanya Nabi Muhammad. Itu dijadikan beras. Biji padi. Ya. Di sini Asy-Syaikh ya Abdurrahman bin Abdullah bin Abdus Salam bin Abdurrahman bin Utsman As-Sofwari Asy-Syafi'i mengutip dari kitab Syir'atul Islam. Dalam kitab Syir'atul ya, yustahabbu iksarus shalah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam inda aklil aruzzi li'annahu kana jauharan fil jannati auda Allahu fihi nur Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Disunatkan untuk memperbanyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita memakan nasi. Ya. Tentunya ya aruzah itu beras, mosok beras sih. Tentunya nasi. Nasi jagung. Ya apa? Ya bukan. Ya, nasi tewul bukan. Karena bukan dari padi. Tapi kalau di situ ada berasnya harus. Li'annahu kana jauharun fil jannati. Karena beras itu yang awal dulu merupakan permata di dalam surga yang di situ disimpan nurnya Rasulullah sallallahu alaihi. Kan diterangkan tadi itu ya. Rasulullah itu ketika diciptakan nurnya itu ada tutupnya yang terbuat dari permata yang sangat mengkilat. Nah, falamma kharaja minhun nur tafattata ya fasara habban. Maka ketika nurnya Rasulullah keluar dari penyimpannya permata itu, yaitu waktu dimasukkan ke Nabi Adam. Itu keluar ya dari simpanan, maka permata yang ada di surga ini hancur, berkeping-keping. Karena ditinggalkan oleh Rasul. Ya, seperti kita itu kan hancur hatiku ketika kita ditinggalkan oleh kekasih atau siapa, hatinya ini juga begitu, permata ini telah ditinggalkan oleh nur yang sangat dikasih, maka hancurnya itulah ya itu menjadi biji-biji padi. Masya Allah. Ya. Maka Sayyidina Ali karamallahu ya meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu syai'in akhrajatul ardu fihi dawaun wa shifaun illal aruzzu fa innahu illal aruzza fa innahu shifaun la da'a fihi. Setiap apa-apa yang dimunculkan oleh bumi, apa saja, ya, itu pasti di situ mengandung obat juga mengandung penyakit. Kecuali padi, beras. Loh kok orang
Orang apa diabetes kok tidak boleh makan beras? Ya bukan berasnya yang salah, diabetesnya yang salah. Ya, ya, makannya sudah terlalu banyak. Ya, aslinya beras itu kalau murni beras yang dulu. Kalau sekarang kan dipupuk, pupuknya kimia, obatnya dikompres itu. Makanya sekarang itu tidak dijemur, cuma diopen. Ya, beras sekarang itu sebentar aja sudah basi. Tidak seperti zaman dulu. Saya penjual pupuk juga penjual obat. Ini saya juga ingkar itu. Ya apa? Kita makan itu padi itu hampir setiap 3 hari seminggu itu dikompres dengan insektisida. Bagaimana kandungan racunnya itu ya? Itu karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi aslinya beras itu pada dasarnya ya hakikatnya bagus. Karena ulah tangan manusia. Setiap musibah itu bima kasabat aidin. Ada musibah itu ya gara-gara tangan-tangan manusia. Makanya zaman semakin canggih itu akan membawa dampak kerusakan yang luar biasa. Canggih. Dulu kalau orang tanam padi paling tidak 7 bulan. Sekarang 3 bulan sudah apa? Tapi dampak kesehatannya sudah sangat menurun. Hakikatnya kita itu mundur. Jangan bangga. Ya. Jadi setiap tumbuh-tumbuhan yang ada di atas bumi yang yang muncul dari bumi itu mesti mengandung penyakit, juga bisa kadang menjadi kecuali beras. Maka sesungguhnya kata Rasul, beras itu hanya mengandung obat, tidak ada penyakitnya sama sekali. Ya, jadi kalau ada seorang dokter mengatakan beras itu ada efek sampingnya, penyakitnya, itu bukan. Salah itu. Ya. Salah. Ini karena apa? Rasul gak bisa ditawar kalau sudah Rasulullah. Siapa yang lebih tahu daripada Rasulullah SAW? Arpet insting opo wis gak ada wis. Rasulullah pokoknya. Ya. Makanya Sayyidina Ali dalam menafsiri ya ayatnya Allah yang ada di surat Al-Kahfi. Kan ketika Ashabul Kahfi itu bangun ya selama 309 tahun. Kalau menurut Qamari, tapi kalau menurut Masehi 300. Falyanzur ayyuha aska ta'aman. Akhirnya kan merasa lapar, akhirnya menyuruh satu temannya untuk apa? Mencari aska ta'aman, makanan yang paling bagus. Itu oleh Imam Ali karramallahu wajhah ya ditafsiri bahwa itu adalah beras. Innahu al-aruz. Yang dimaksud dengan aska ta'aman itu beras, nasi. Cari nasi kamu. Juga ada sabda lain dari Rasulullah SAW, kulu al-aruzza fa innahu barakatun. Makanlah kamu nasi, maka sesungguhnya di dalam nasi itu ada Makanya kita disunatkan banyak-banyak membaca sholat Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi. Kalau khol gimana Ustaz? Habis Ustaz, tidak apa-apa wis. Ya, yang penting kita mengikuti Rasulullah. Ya, karena kalau khol itu begitu kan. Ya. Ayo gaya-gayanya jadi panitia. Yo, koyo khusyuk jadi panitia. Ayo terus. Ayo. Pertama diimbal 1 kali langsung turun. Makan sendiri. Ya, 4 orang ngajak 3. Enggak bismillah, enggak sholat. Ya, karena barokah khol wisan jane. Ya. Itulah. Ya, jadi kita mendapat ilmu ya, terutama bunga mawar merah tadi ya, sangat bermanfaat. Nanti bisa di-share mungkin ini agar para saudara-saudara kita yang kena penyakit, ya mudah-mudahan semua disembuhkan oleh Allah, diberi kesehatan. Yang punya penyakit, tidak punya biaya, kami menyodorkan, menyajikan satu pengobatan yang sangat antik, klasik, yang tidak mengandung apapun, dan itu datang
daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada dokter yang paling hebat, dokter zahiran wa batinan, selain daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain daripada obat yang datang resepnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian, mudah-mudahan manfaat. Ini hampir 2 jam ya. 1,5 jam ya. Ya enggak apa-apa ya, memang ngaji sedikit tapi keterangannya banyak. Apaan pingin ngaji banyak keterangan sedikit itu ataman namanya ya. Ya, karena ini perlu kita memberi informasi kepada teman-teman kita. Kita perlu berkarya untuk kebaikan ya, demi celengan kita nanti di hari akhir ketika kita sudah masuk ke liang kubur. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya, dan bisa dipraktekkan bagi saudara-saudara kita sehingga mendapat keberkahan daripada apa yang kita karyakan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqati wa mu'afatim minal. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqati wa mu'afatim minal fit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi fala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi fala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi fala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah.